ya. Nah, jadi kita akan membahas permasalahan komitmen mutu yang ada di Deputi 2 dan Deputi 3. Gitu ya Mbak ya, aku share screen ya. Oke, Ul. Oke, kelihatan? Ya, udah. Oke. Nah, kita mulai dari Deputi 2 nih. Di Deputi 2 ada permasalahan apa sih Mbak? Ini berdasarkan tugas yang aku kerjakan kemarin Jumat ya. Ya. Nah, di Deputi 2 itu permasalahannya yang pertama itu sebenarnya udah menggunakan kertas bekas untuk membuat draft surat ke atasan atau membuat materi presentasi. Namun sebenarnya belum ada prosedur yang benar-benar jelas mengaturnya. Terus yang kedua itu tentang penyusunan dokumen rencana kerja bulanan dan laporan kemajuan kegiatan bulanan. Itu kan diajukan tiap bulan ya, cuma itu masih manual. Jadi tiap pegawai yang membuat RKB itu mengajukan ke atasan, terus nanti asistensinya itu ya pakai kertas gitu, ntar belum terdigitalisasi banget lah. Tuh. Terus apa ya? Oh iya, penggunaan kop surat. Jadi ketika kita menggunakan apa ya? Format kop surat untuk bikin undangan, untuk apa ya? Surat keluar, itu tuh tiap staf itu bisa beda-beda kopnya. Jadi nggak sesuai template yang di Permenko PMK 2 tahun 2021 tentang naskah dinas. Gitu. Okay. Terus apa ya? Terus? Oh iya, penyimpanan arsip. Jadi pengarsipannya itu masih manual. Jadi apa namanya? Pegawai yang didisposisikan ya itu dia yang menyimpan arsipnya itu, yang menyimpan dokumennya itu. Jadi masih belum jadi satu gitu pengarsipannya. Itu kalau di Deputiku. Oke, kalau punya Ul? Oke, kalau masalah di tempatku sih kurang lebih sama ya Mbak, dari masalah 1 sampai 3 yang di tempatnya Mbak Uta. Jadi masalah di Deputi 3 itu masih berkaitan juga dengan penggunaan kertas gitu dalam drafting, kemudian pengajuan dokumen RKB. Tapi kalau ya persuratan juga, tapi kami sudah menggunakan PMK Cloud sebagai tempat arsip gitu. Arsipnya sudah digital menggunakan PMK Cloud. Cuman memang nggak semua orang pakai nih PMK Cloud meskipun sudah punya akun. Gitu. Kalau tempatmu nggak pakai PMK Cloud? Enggak, aku bahkan belum tahu sih PMK Cloud ini, Ul. Jadi masih ya itu tadi, jadi masih pakai Google Drive. Belum jadi satu di terpadu gitu. Oke. Jadi kayaknya masalah yang penting diatasi sih kayaknya digitalisasi ya Mbak ya. Ya betul. Sama apa ya? Apa namanya? Di tempatmu kan udah ada PMK Cloud nih, sedangkan di punya aku nggak ada. Kayaknya kita mending tolak ukur benchmarkingnya pakai Deputian 3 aja. Oke, boleh. Benchmark. Kita pakai Deputi 3. Digitalisasi arsip. Oke. Next, kira-kira penyesuaian apa aja yang harus dilakukan supaya di Deputi 2 bisa memanfaatkan PMK Cloud untuk digitalisasi? Nah, kalau menurutku nih, yang pertama jelas nih, sosialisasi penggunaan PMK Cloud kepada seluruh pegawai, khususnya di Deputi 2. Jadi, tidak cuma bagian tata usaha saja yang menggunakan, tapi apa ya, ada petugas dari tiap-tiap keasdepan dari Deputiku yang menggunakan juga, gitu. Oke. Kayaknya itu juga masih perlu penguatan di Deputi 3 supaya semuanya bisa melakukan. Tapi rata-rata sih memang di Deputi 3 kami di grup juga
bagian TU itu sering mengingatkan apabila mereka sudah upload disposisi ataupun naskah dinas yang lain. Gitu. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya penugasan dari deputi itu ada yang nggak tahu. Ya kan? Oke, kalau kayak gitu, kalau kayak gitu berarti perlu ini dong. Apa namanya? Kan sekarang ada Permenko yang baru tuh yang mengatur tentang apa namanya? Organisasi dan tata kerja PMK yang baru di Permenko 3 tahun 2021. Itu kan udah ada biro baru, Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data. Jadi beban kerjanya nanti lebih terfokus dan pengembangan sistem informasinya juga lebih baik lagi di Kemenko PMK. Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data. Iya. Nah, ini memang mereka yang mengatur, mengelola PMK Cloud ya. Gitu. Jadi memang ya lebih aman karena servernya internal gitu. Yang bisa mengakses juga kita-kita, bukan bisa diakses oleh orang luar, eksternal gitu. Nah, terus coba dong Ul, apa namanya PMK Cloud-nya itu kayak gimana interface-nya? Oke, jadi kayak gini nih Mbak. Oh iya, simple ya sebenarnya interface-nya. Iya simple, cuman memang ya agak gimana ya, kurang update lah. Iya, kita bisa update. Gitu. Oh iya. Tapi agak jadi, susah ya cara menggunakannya. Iya, karena user interface-nya ini masih old school ya kita katakan, atau kurang modern lah kalau dibandingkan dengan website lain yang ada sekarang ya. Jadi ini perlu penyesuaian sih. Jadi apa nih Ul penyesuaiannya? Peningkatan user interface. Peningkatan user interface yang lebih ramah supaya penggunaannya lebih mudah. Gitu. Oke. Berarti revitalisasi PMK Cloud-nya itu tadi ya? Iya, nah di revitalisasi itu pun juga sebenarnya menurut saya tadi peningkatan UI PMK Cloud. Nah, menurutku PMK Cloud ini bisa lebih dari sekedar penyimpanan arsip, gitu. Jadi dia tuh bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah ruang kerja virtual yang sekarang tuh kita butuh dalam kondisi WFH ini. Ya kan? Ya. Karena koordinasi lewat WA oke. Tapi tidak semua orang akan selalu respon via WA. Gitu kan? Iya, enggak. Dan kita juga nggak mesti tahu orang itu online apa enggak. Gitu. Nah, kalau misal nanti PMK Cloud ini bisa direvitalisasi, fungsi-fungsinya ditambahkan ya untuk menjadi ruang kerja virtual, itu kita nanti bisa tahu anggota atau pegawai A, B, C, D yang sedang di WFH-kan, yang sedang dapat jatah WFH itu online atau tidak, bekerja atau tidak gitu. Ketika berikan penugasan oleh atasan, apakah mereka menyelesaikan tugasnya seperti itu. Atau misalkan pun didisposisikan kepada staf, itu jelas di situ. Mereka bisa tik disposisi kepada siapa. Pimpinan bisa ngecek secara real time atau langsung. Gitu. Oke. Berarti itu bisa mirip-mirip Trello sama Microsoft Teams itu ya? Ya, berarti itu kan yang punya luar kan, jadi nggak aman, makanya kita harus bikin sendiri. Iya, berarti butuh ini dong, proses bisnis yang jelas, jadi nanti ada regulasi, kewenangan, sama penggunaan PMK Cloud di lingkungan unit kerja itu sebenarnya seperti apa? Ya, biar ada aturan jelasnya. Betul, gitu ya. Berarti proses bisnis, Ul. Oke. Proses bisnis penggunaan PMK Cloud. Oke. Nah, ini tadi penyesuaiannya. Terus kira-kira
Udah apa dari penyesuaian tersebut evaluasinya apa, Mbak? Kalau menurut aku yang jelas tuh tadi ya, apa namanya, sosialisasi ke seluruh pegawai. Jadi seluruh pegawai nanti bisa memahami penggunaan teknologi atau aplikasi itu berbasis website PMK Cloud tadi. Terus yang jelas karena Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data tadi ini sudah terbentuk jadi unit eselon 1 yang baru, unit eselon 2 ya, yang baru, berarti kan nanti SDM-nya bisa kita tingkatkan juga. Kita bisa mengajukan untuk pengajuan SDM lagi ke BKN. Terus kalau tentang PMK Cloud-nya sendiri gimana, Ul? Butuh apa nih? Sebentar, butuh pengelolaan data. Tadi apa namanya? Tadi kan di awal Mbak bilang ya, ada Permenko baru ya. Nah, itu yang mendukung ini sih ya, mendukung adanya Biro Sistem Informasi ini kan? Iya, betul. Sudah terbitnya Permenko berapa, Mbak? 3 tahun 2000, Permenko PMK 3 tahun 2021. Oke. Yang terakhir ini banget nih, penting banget. Terencananya penganggaran untuk revitalisasi PMK Cloud. Jadi ruang kerja virtual. Rencananya penganggaran PMK Cloud. Oke. Nah, terus yang terakhir, poin terakhir Mbak, hambatan. Kira-kira apa yang bisa menghambat ini? Menghambat ide kita untuk meningkatkan komitmen mutu? Ya, tidak semua pegawai memahami tentang teknologi. Tidak semua pegawai memahami. Ya, itu ya ada permasalahan itu yang jelas saat ini masih juga menjadi hambatan yang besar, tidak hanya teknologi untuk PMK Cloud juga, tapi di teknologi yang lainnya. Iya. Terus kalau soal SDM, kemudian soal SDM berarti soal SDM apa nih, Ul? Karena ini biro masih baru ya. Iya. Jadi kayaknya memang masih kurang jumlah sih. Iya, betul. Terus kan kalau misalnya ngajuin penambahan SDM, berarti kan rekrutmennya kan lama juga. Iya, karena mereka kan harus menjadi ASN ya, tapi meskipun bisa diatasi dengan P3K ya, pegawai kontrak, honorer dan PJP dan ASN yang lain, PJP kalau di tempat kita ya. Tapi untuk untuk jangka panjang kan memang tetap butuh ASN PNS ya. Ya, betul. Rekrutmen panjang. Terus ini sih karena tadi kan kita merencanakan revitalisasi ya. Nah, itu tuh kayaknya sekarang belum ada penganggarannya. Betul. Ya, jadi memang terhambat di belum adanya perencanaan anggarannya, belum adanya perencanaan revitalisasi. Nah, semoga aja nanti ide ini bisa didengar dan kemudian bisa direncanakan gitu di at least tahun depan lah. Gitu. Amin. Jadi apa ya? Amin. Suatu komitmen mutu dari Kemenko PMK untuk melayani masyarakat. Iya, benar. Oke, ini aja, Mbak. Oke. Ya, thank you ya. Sip, dengan semangat reformasi birokrasi. Mantap. Thank you, Mbak. Yo.